Ujian 5 klan besar alkemis telah selesai. Berkat partisipasi Xiaoyan, klan Ye mampu mempertahankan kursi penatua mereka di Pagoda Pil. Kemudian setelah kompetisi selesai, sebelum kelompok Xiaoyan meninggalkan aula, Penatua Seng menghentikan Xiaoyan. Penatua Seng ingin membicarakan sesuatu pada Xiaoyan dan ini terkait dengan Yao Lao. Sejak pertempuran dengan lembah Gletser, nama Xiaoyan telah terkenal di wilayah Pil. Xiaoyan juga diketahui sebagai murid Yao Lao atau Yao Zunze. Sebagai murid seorang ahli seperti Yao Zunze, Penatua Seng memiliki harapan besar pada Xiaoyan dan ingin membawa Xiaoyan ke Pagoda Pil untuk bertemu dengan 3 pemimpin asosiasi. Xiaoyan tentunya tidak menolak, ia akan pergi. Tapi, bukan hari ini Penatua Seng akan membawa Xiaoyan dalam beberapa hari ke depan. Kembali ke kediaman klan Ye. Di saat Xiaoyan melakukan pelatihan, Xiaoyan merasakan keberadaan seseorang. Xiaoyan berteriak agar orang itu menunjukkan dirinya. Nah, orang itu ternyata adalah seseorang dari aula jiwa, dan ini bukanlah orang biasa. Mimin spill dulu biar kita gampang menyebutnya. Jadi orang ini disebut si Mugu Tua, ia sangkatan dengan Yao Lao. Dan bahkan memiliki guru yang sama, hanya saja Mugu Tua diusir dari perguruan. Si Mugu Tua ini mendekati Xiaoyan dan berkata ingin meminjam api pendingin tulang. Akan lebih baik jika Xiaoyan juga menyerahkan teknik mantra api. Mendengar kalau Mugu Tua mengetahui tentang mantra api, Xiaoyan telah bersiap jika terjadi pertarungan. Tapi lagi-lagi, Xiaoyan dikejutkan dengan munculnya api hati laut. Api hati laut adalah api surgawi yang dulunya dimiliki Han Feng. Kemudian, Mugu Tua mengklaim kalau mantra api adalah miliknya. Yao Lao merebut mantra api darinya dengan cara tercelah. Nah, kemudian Mugu Tua mulai melakukan serangan karena Xiaoyan menolak memberikan mantra api. Xiaoyan awalnya ingin mundur karena kekuatan Mugu Tua tidak diketahui. Tapi Mugu Tua telah membuat penghalang yang bahkan tidak diketahui oleh Xiao Yixian ataupun Tianhou Zunze. Jadi Xiaoyan tidak ada jalan lain selain menghadapi Mugu Tua secara langsung. Menghadapi Mugu Tua, Xiaoyan harus serius. Boneka iblis, teratai api 3 warna, bahkan teratai api 4 warna, semuanya dikerahkan Xiaoyan untuk menghadang si Mugu Tua. Tapi kekuatan Mugu Tua melampaui pikiran Xiaoyan, jadi serangan-serangan Xiaoyan tidak berdampak serius pada Mugu Tua. Namun Xiaoyan memang tidak menargetkan Mugu Tua secara langsung, Xiaoyan hanya ingin memecahkan penghalang dan dengan semua kerja keras, penghalang spiritual berhasil dipecahkan. Setelah penghalang pecah, aura Mugu Tua menyebar dan seseorang dari wilayah Pil memperhatikannya. Karena ini adalah wilayah Pagoda Pil, aula jiwa tidak bisa bertindak sesuka mereka, karena Mugu Tua menerobos secara paksa, maka ia akan dalam bahaya jika ketahuan. Dan memang terjadi, aura Mugu Tua diketahui oleh seorang kepala asosiasi yang bernama Suan Kongzi. Meskipun hanya suaranya saja, Mugu Tua sudah ketakutan. Mugu Tua mau tidak mau harus pergi. Xiao Yixian yang baru saja datang ingin menghalangi, tapi kemampuannya belum cukup. Jadi Mugu Tua berhasil melarikan diri. Setelah Mugu Tua pergi, Xiaoyan menatap ke langit dan berterima kasih pada Suan Kongzi. Suara Suan Kongzi terdengar, ia berkata kalau ia memang seharusnya memperlakukan murid teman lama dengan baik dan menyuruh Xiaoyan pergi ke Pagoda Pil karena di sana adalah tempat paling aman. Suan Kongzi juga berkata agar Xiaoyan berhati-hati dengan sekte Suan Mendalam karena yang memberikan lokasi Xiaoyan pada aula jiwa adalah mereka. Tentang sekte Suan Mendalam, Xiaoyan akan mencari informasi dulu sebelum melakukan pembalasan. Fokus Xiaoyan saat ini adalah mengetahui siapa yang menyerangnya tadi. Karena orang itu memiliki api hati laut, kemungkinan Han Feng mengetahui informasi orang tersebut. Xiaoyan kemudian mengeluarkan Han Feng dari dalam botol. Dengan ancaman, Han Feng mulai berbicara. Han Feng menyebutkan kalau orang yang mengambil api hati laut miliknya adalah seorang tetua kehormatan aula jiwa yang disebut Old Mugu, seorang alkemis tingkat 8 aula jiwa. Setelah mengetahui siapa lawannya, Xiaoyan makin memerlukan kekuatan. Hanya jika ia mendapat 3000 api pembakaran, maka ia akan bisa bersaing dengan Old Mugu dari segi kekuatan. Keesokan harinya, Xiaoyan telah mendapat informasi mengenai sekte Suan Mendalam. Orang yang pernah bersinggungan dengan Xiaoyan adalah putra pemimpin sekte. Ia juga seorang alkemis dan akan mengikuti Pil Gathering. Jadi waktu terbaik Xiaoyan melakukan balas dendam adalah di waktu semua orang yang berpartisipasi di Pil Gathering memasuki tempat khusus. Kemudian, seperti yang sudah dijanjikan, Penatua Seng datang menjemput Xiaoyan untuk pergi ke Pagoda Pil. Singkat cerita, Xiaoyan sudah sampai di Pagoda Pil dan memasuki sebuah ruangan. Di ruangan ini, Kepala Asosiasi Suan Kongzi telah menunggu. Begitu memasuki ruangan, Xiaoyan memberikan salam hangat pada teman gurunya itu. Nah, sampai di sini saja guys, Pil Gathering tinggal 7 hari lagi. Mampukah Xiaoyan mendapatkan tempat untuk berebut 3000 api yang membara? Kita nantikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.